Santapan Harian, Senin, 31 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Guru Agung, semoga firman-Mu hari ini menjadi benih yang terus bertumbuh di dalam hati kami. Hasilkanlah buah kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu melalui hidup kami. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. 2 Samuel 12 ayat 1-14. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya. Makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Kemudian kata Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata Natan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Sahabat Scripture Union Indonesia, ilmu saraf menunjukkan bahwa memori manusia untuk mengingat kejadian masa lalu bisa saja tidak akurat, apalagi jika itu adalah cerita tentang perbuatan buruk pada masa lalu. Cerita itu bisa ditutup rapat dan dikubur agar tak terdengar lagi.
Sepertinya Daud sudah tidak terusik dengan perbuatan kejinya yang menyebabkan Batsheba mengandung. Lalu Daud membunuh Uria, abdi setianya yang adalah suami Batsheba. Apalagi di dalam Alkitab tidak tercatat ada orang yang mengutuki perbuatannya. Bahkan barangkali dia dianggap sebagai pahlawan dengan memperistri Batsheba. Karena orang bisa melihat Daud seperti penebus yang memelihara janda Uria atau orang Het, seorang asing atau bukan Israel. Kebutaan Daud sungguh akut dan menyedihkan. Sehingga untuk itulah Nabi Natan diutus. Ketika Daud diminta pendapat oleh Natan yang sebenarnya merupakan refleksi diri, ia bereaksi sangat berlebihan. Begitu marah dan menunjukkan kesalehan palsu yang seolah mau meneriakkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Ia tidak sadar bahwa dia sendirilah yang digambarkan sebagai orang kaya yang tamak itu. Kemarahan Daud barangkali adalah ketidaksadaran diri yang membenci perbuatan busuk yang pernah dilakukannya. Tuntutan Daud untuk mengganti domba orang miskin itu dengan hanya 4 kali lipat juga menyedihkan. Dia tidak menyimak cerita Nabi Natan ini dengan hati, bahwa orang miskin itu sangat mencintai dombanya, bahkan seperti anak perempuan sendiri, yang artinya tak tergantikan. Kebutaan Daud yang akut ini membuat Natan terpaksa mengkonfrontasi Daud dengan keras. Engkaulah orang itu. Barulah Daud terpukul dan sadar akan perbuatan buruknya. Terkadang kita sulit untuk berani terbuka atas perbuatan buruk kita. Kita menutupinya, melupakannya, atau bahkan memberikan makna yang lebih positif dari perbuatan itu. Tuhan mau kita dengan hancur hati berani mengakui perbuatan tersebut agar anugerahnya dapat dilimpahkan atas kita. Belajarlah peka dan mengakui perbuatan buruk kita. Mari kita berdoa. Bukalah mata hati kami untuk melihat kesalahan kami dengan jujur dan rendah hati. Berikanlah kami keberanian untuk mengakui yang salah, meninggalkan yang tidak berkenan, dan kembali ke dalam terang kasih-Mu yang abadi. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin.